Di kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur karena berkat taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita di bulan Muharram. Tepatnya kita sudah berada di tanggal 5 ketika menghitung dengan hitungan hisab, dan tanggal 4 berdasarkan ru'yatul hilal. Kumpul kita dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita di hadapan Allah, yaitu salat zuhur berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang baru saja kita jalankan, kita laksanakan dan kita kerjakan, mudah-mudahan semuanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, dunia, seluruh isi-isi yang ada, Allah pun telah menetapkan jumlah bilangan bulan di dunia ini. 12 syahro, ada 12 bulan. 12 bulan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla adalah bulan-bulan Hijriyah, yang diawali dari bulan Muharram dan diakhiri bulannya bulan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum. Allah lanjutkan itu dalam ayat yang tadi itu. Di antara 12 bulan yang Allah telah tetapkan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah yang namanya bulan Muharram. Hadirin, kalau kita mencoba memahami tentang sejarah, mengapa dan apa sebabnya ketika di masa khalifah yang kedua, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bagaimana dalam sejarah yang panjang ketika beliau dan para sahabat-sahabat yang lainnya berkumpul membicarakan biar Islam ini punya tahun. Karena selama ini kita hanya mengikuti tahun Masehi. Maka sebelum dibentuk, sebelum dirumuskan tentang tahun Islam ini, kita kenal ketika baginda Rasulullah SAW lahir pada tahun yang kita kenal dengan tahunnya tahun gajah. Dan begitu juga yang lainnya. Maka tepat di pemerintahan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an inilah Islam sudah memiliki yang namanya tahun yang kita kenal dengan tahunnya adalah tahun Hijriyah. Dalam redaksi yang singkat, bagaimana ketika para sahabat mencoba mengusulkan kira-kira momentum yang pas kita ambil apa nih? Ada yang mengusulkan ketika Rasulullah menerima wahyu misalnya. Ada yang mengusulkan ketika baginda Rasulullah menerima perintah sholat contohnya. Ada yang mengusulkan bagaimana ketika Rasulullah menerima mukjizat-mukjizat yang lain umpamanya. Maka di antara usulan-usulan itu yang masuk dari sahabat-sahabat tidak lain tidak bukan adalah diusulkan bagaimana momentum ketika baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah hijrah dari kota Mekah menuju kota Yathrib yang sekarang kita kenal dengan kota Madinatul Munawwarah. Hadirin jamaah yang berbahagia, perjalanan yang tidak mudah kita bayangkan, perjuangan yang tidak semudah apa kita pikirkan. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam dengan akhlakul karimah, dengan inti yang bagus, dengan ucapan-ucapan yang indah, dengan tutur kata yang manis, itu pun mendapat tantangan yang begitu hebat dan dahsyatnya. Bagaimana ketika Islam dikenalkan oleh beliau baginda Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang sudah mulai tertarik untuk masuk Islam, mereka berpikir dalam hati yang paling dalam, kira-kira apa konsekuensinya ketika saya mengikuti baginda Rasulullah SAW. Maka ketika Islam disebarkan oleh baginda Rasulullah, Islam diajarkan oleh baginda Rasulullah, awal-awalnya adalah ketika hanya menyampaikan kepada para keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Ketika dalam kondisi seperti sekarang ini,
Bagaimana di zaman milenial seperti sekarang ini kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tantangan keimanan kita di hadapan Allah tidak sehebat, tidak terdahsyat seperti apa yang dulu pernah terjadi di zaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 218, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat yang sangat indah, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka-mereka yang memiliki keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang sampai masuk ke dalam hati yang paling dalam. Salah satu contoh yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, ada sahabat yang satu keluarga ini masuk Islam dalam keluarga yang secara ekonomi tidak sewah keluarga-keluarga yang lainnya. Namanya keluarga Ammar atau keluarga Yasir. Ya. Yang pertama yang masuk Islam adalah putra tercintanya, yaitu sahabat Ammar bin Yasir. Ketika sahabat Ammar bin Yasir masuk Islam, begitu beliau tertarik dengan apa yang disampaikan oleh beliau baginda Rasulullah SAW, maka diajaklah orang tua beliau, ya, ayahandanya bernama ayahanda Yasir, ibunda tercintanya bernama ibunda Sumayyah bin Khattab binti Khattab. Bagaimana kedua orang tuanya diajak oleh beliau untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW, dan tantangan yang diterima oleh beliau luar biasa. Islam baru dikenalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika keluarga Ammar bin Yasir masuk Islam, maka tokoh-tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abul Aswad, Abul Bukhturi, dan abu-abu yang lainnya begitu sangat luar biasa marahnya. Maka berbagai macam ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tokoh-tokoh Quraisy tadi, disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Hadirin, ketika satu keluarga yang sudah masuk Islam disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ketika Rasulullah lewat karena kondisinya Islam baru diperkenalkan, Rasul hanya berpesan kepada mereka, sabar, sabar, karena surga telah menanti Anda semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaannya tidak semudah, tidak segampang apa yang kita bayangkan. Bagaimana ketika Abu Jahal, Abu Lahab membawa satu keluarga ini gurun pasir yang gersang, gurun pasir yang panas, yang saking panasnya mungkin dulu belum ada bangunan-bangunan megah seperti sekarang ini, belum ada pohon-pohon rindang seperti sekarang ini. Ya, ketika tubuh manusia dibentangkan di gurun pasir yang panas, mungkin kalau ibarat telur 2-3 menit langsung matang. Bagaimana tubuh manusia pada waktu itu? Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ammar bin Yasir meninggal tidak kuat. Ayahandanya meninggal tidak kuat. Tinggal tersisa ibunda tercintanya. Maka Abu Jahal mencoba ingin bernegosiasi. Apa kata Abu Jahal? Anak ibu udah mati, suami ibu udah mati, yang diharapkan siapa? Sekarang begini, ibu muda, saya bebasin. Satu syaratnya, ibu kembali kepada ajaran nenek moyang kita, menyembah berhala dan sebagainya. Yang kedua, kalau ibu kembali lagi, ibu tinggal milih mau minta fasilitas apa. Kalau mungkin kita tinggal di Kota Bekasi, mau pengen rumah di mana? Sumarekon, ya, atau di tempat-tempat yang indah, tinggal ngomong, tinggal bilang, kita siapkan. Hadirin, ketika ibunda tercintanya dirayu, dibujuk oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, sedikit pun tidak pernah terpengaruh. Apa jawabannya? Wahai Abu Lahab, Abu Jahal, kalaupun anak saya telah Allah panggil menghadapnya, kalaupun suami tercinta saya telah Allah menghadapnya, kalau saya punya anak lebih daripada satu, saya akan korbankan anak saya dalam rangka untuk syiar Islam. Ketika kau tawarkan berbagai macam, nggak pernah terpengaruh. Saya tetap akan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, bukan hanya sebatas disiksa. Hadirin jemaah berbahagia, dalam keterangan sejarah dijelaskan ibunda Sumayyah binti Khattab dipakaikan baju besi. Ketika sudah dipakaikan baju besi, kemudian dibawa di gurun pasir yang panas. Pak, kita pakai baju biasa aja,
Kalau dalam kondisi panas itu luar biasa nggak enaknya. Udah baju besi ditempatkan di tempat yang panas, kayak apa itu melelehnya kulit-kulitnya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ketika semakin kuat keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah tsumma naudzubillah, Abu Jahal, Abu Lahab, dia ambil tombak. Dia huluskan tombaknya, naudzubillah. Percis di kemaluan ibunda Ammar, ibunda Sumayyah binti Khattab. Ketika sudah dihuluskan itu yang namanya tombak, percis mengenai kemaluannya, meninggal dunia. Maka dalam sejarah pertama sahabat Rasulullah yang meninggal dunia dalam kelompok perempuan adalah ibunda tercinta. Orang yang mati syahid pertama meninggal dunia tidak lain tidak bukan adalah ibunda sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anha. Hadirin jemaah berbahagia, ketika hari ini kita sudah berada di bulan Muharram, lantas bagaimana ketika baginda Rasulullah dulu pindah dari Makkah menuju Madinah, hijrah diperintahkan oleh Allah dari Makkah menuju Madinah, bagaimana hijrah kita dalam kondisi seperti sekarang ini? Innal ladzina amanu, mari kita mantapkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Terus kita cas keimanan kita dengan kita hadir pengajian misalnya. Kita duduk mendengarkan mutiara-mutiara hikmah di tempat teman majlis taklim yang lain umpamanya. Ini sebagai wujud bagaimana biar keimanan kita terpatri di hati yang paling dalam buat kita semuanya. Yang kedua, Allah jelaskan pada kita, bukan hanya sebatas keimanan yang harus terpatri dalam kehidupan kita. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Ayo kita pindahnya bukan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, bukan dari rumah satu ke rumah yang lainnya, bukan dari kampung satu ke kampung yang lainnya, tapi hijrah kita yang terpenting adalah minal ma'asi ila ta'ah, dari perbuatan-perbuatan maksiat menuju perbuatan taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pindahnya kita dari sesuatu yang jelek menuju sesuatu yang baik. Zahirnya ketika bertambahnya bilangan tahun, bertambah usia kita, namun pada hakikatnya tanpa terasa jatah usia yang Allah telah berikan buat kita sudah mulai berkurang. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah ketika dia ditambahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, makin bagus, makin baik amal ibadahnya di hadapan Allah. Tapi sejelek-jeleknya manusia kata baginda Rasul, orang yang ditambahkan usianya, dipanjangkan umurnya, tapi amal ibadahnya di hadapan Allah tidak ada peningkatan, bahkan semakin turun, berarti secara logikanya ini manusia yang rugi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berjuang kita, berjihad kita, berhijrah kita dalam rangka merubah dari sesuatu yang jelek menuju yang baik. Berjuang kita, kalau baginda Rasulullah memperjuangkan Islam begitu hebatnya, sahabat-sahabat mendukung Rasulullah begitu sangat luar biasa hebatnya. Bagaimana dengan hijrah kita? Bagaimana dengan perjuangan kita? Di antara perjuangan yang kudu kita harus kedepankan adalah berjuangnya kita, mengorbankan waktu kita, di antaranya adalah dengan kita duduk bersimpuh di Masjid Jami Agung Al-Barkah yang kita cintai ini. Selepas kita melaksanakan sholat, sejenak kita duduk bersimpuh dalam rangka kita mendengarkan mutiara-mutiara hikmah. Kita berharap mudah-mudahan ya Allah, bukan hanya di Masjid Jami Agung Al-Barkah kita dikumpulkan, yang terpenting suatu saat nanti kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah berbahagia, mungkin ini yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pada intinya adalah mari kita sambut bulan Haram dengan hati yang sukacita. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan banyak amal ibadah di hadapan Allah. Di antaranya adalah Allah janji dalam surat Al-Fajr, wal fajr wal layalin ash, demi masa atau demi waktu fajar, walayalin ash, dan demi hari atau malam-malam 10 yang tidak lain tidak bukan, semua para ahli mufassir sepakat yang dimaksud 10 hari tidak lain adalah tidak bukan 10 Muharram. Apa yang dilakukan 10 Muharram di saat Allah masih memperkenankan kita berjumpa? Jangan pernah lupa untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, berbagi rezeki kepada anak-anak yatim, berbagi hal-hal yang baik kepada keluarga kita, dan syukur manakala di antara kita mampu dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, gampangkan seluruh urusan dan usaha kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan di bulan Muharram yang tahun ini kita sudah sampai pada tahun 1446 Hijriah, senantiasa Allah terus memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semuanya, dan kita berharap nanti manakala kita meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, makasih. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu dari saya. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.